Usia 15 tahun saya lewati pertarungan demi pertarungan. Saya kalahkan berbagai aliran di Pulau Jawa. Setelah saya kalahkan berbagai aliran di Pulau Jawa, usia 18 tahun saya diajak kakak saya, "Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya diminta untuk menjaga Presiden Republik Indonesia waktu itu tahun 2004 sampai 2014. Berapa tahun saudara? 10 tahun saya ditugaskan untuk menjaga Presiden untuk masalah supranatural, masalah bomoh-bomoh. Karena yang tahu tentang setan adalah dulunya bekas setan. Nah, saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese dan 25% Jawa. Dari keluarga Jawa inilah mama punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Di sini namanya apa ya? Moyang. Nah, keluarga dari moyang saya inilah adalah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapu Angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin, pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu halimunan, ilmu menghilang. Karena dulu sebelum saya bertobat mempelajari ilmu itu, sampai sekarang saya masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya tokoh aliran putih, bomoh aliran putih. Nenek saya bomoh aliran hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, membunuh tanpa jejak, penyetop jantung. Dan nenek saya disebut pembunuh tercepat tanpa jejak, tokoh aliran hitam. Kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing, weton tertingginya Jawa, 99. Di antara 5 bersaudara laki semua, saya anak nomor 2, lahir di weton keramat itu, 99 Sabtu Pahing. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang bomoh. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar ilmu gaib adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak boleh berenang. Kenapa? Karena masuk air langsung gini. Nah, disitulah saya belajar ilmu menghilang, ting menghilang. Selama saya belum bertobat, tidak pernah bayar bus dan angkot. Karena punya ilmu menghilang. Begitu masuk bus, ting, lep, hilang. Tiba-tiba ting, nongol. Langsung yang kondektornya gini, ah? Nah, setelah saya bertobat baru bayar. Nah, usia 10-11 tahun saya dibekali pusaka keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal: besi kuning, mustika delima, lulang kebelandoh, kitab Stambul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Rambut juga kebal, tidak boleh dipotong. Dan kalau mau potong rambut harus jimat dijauhkan dulu baru boleh dipotong. Disitulah saya dipasang susuk. Tahu susuk saudara? Jarum emas dan jarum tembaga seluruh badan untuk menguasai ilmu besi kuning, kebal segala senjata. Nah, pada waktu saya dimasukin jarum emas dan jarum tembaga untuk menguasai ilmu kebal besi kuning, guru saya
lupa kalau saya belum disunat. Langsung dia gitu, aduh, sudah dimasukin jarum emas dan jarum tembaga, menguasai ilmu besi kuning, tapi ini kan baru 1 hari, mungkin masih boleh disunat. Saya dibawa ke tukang sunat. Tukang sunatnya gini, tukang sunatnya gini, kebal segala senjata. Nah disitulah tukang sunatnya gini, wah. Nah usia 10-11 tahun telah saya menguasai ilmu ngrogo sukmo, mati dalam hidup, hidup dalam mati, rohnya keluar dari tubuh. Itu saya kuasa usia 10-11 tahun, dan itu yang membuat saya adu ayam tidak terkalahkan, sambung ayam tidak terkalahkan. Saya beritahu caranya, tapi jangan ikut-ikut. Si namanya ayam juga ya, sambung ayam. Hah? Ayam aduan. Nah kalau ayam aduan itu pernah kalah, diadu pasti lari karena pernah kalah, takut. Betul? Yang ngomong betul sering adu ayam, sering sambung ayam. Waktu pertama ayam saya lari, waktu kedua ayam saya lari, waktu ketiga ayam saya lari, baru dinyatakan kalah. Disitulah taruhan dinaikkan, 1 ringgit jadi 10 ringgit, 10 kali lipat. Ayam saya pasti kalah. Langsung saya bertaruh di ayam saya, langsung saya baca mantra tameng baja, supaya tubuh saya tidak boleh dipegang manusia. Roh saya keluar dari tubuh, meraga sukma, syap, masuk ke dalam ayam, langsung jebret, keok, menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri, saya sambung ayam tidak terkalahkan. Nah disitulah, dan selama saya belum bertobat, tidak pernah belajar, tapi naik kelas terus. Saya tak beritahu caranya, ngambil pikiran guru-guru SD, sekolah dasar, guru-guru, langsung jawaban di telapak tangan semua. Gara-gara suka ngambil pikiran orang, sampai sekarang tidak boleh matematika. Nah lulus sekolah dasar, disitulah guru saya berkata sama saya, kamu harus menguasai ilmu yang namanya Aji Sirep Begonondo, ilmu di atas hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, maka satu kampung, satu bandar tidur semua. Ilmu untuk merompak. Nah apa yang terjadi? Disitulah saya belajar ilmu Sirep Begonondo. Waktu mantra diucapkan, langsung satu kampung tidur semua. Disitulah guru saya berkata sama saya, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu jadi orang baik, baiklah sekalian. Tetapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah rajanya para penjahat di akhirat. Gitu. Saya berkata sama guru saya, guru, saya mau jadi orang baik. Kalau kamu mau jadi orang baik, sampai matinya pun kamu baik. Nah kelas 2 sekolah menengah SMP di Indonesia, waktu itu guru saya berkata sama saya, tinggal 1 langkah lagi kamu menguasai ilmu terakhir, yaitu ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Tapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah, tidak boleh jatuh cinta, dan tidak boleh berhubungan dengan wanita. Harus menjadi seorang perjaka ting-ting seumur hidup. Itu yang susah. Tidak boleh jatuh cinta dan tidak boleh hubungan dengan wanita, karena puncak dari semua ilmu hitam dan ilmu putih, mati dalam hidup, hidup di dalam mati,
mati akan cinta, mati akan nafsu. Nah, demi menguasai ilmu terakhir, saya lakukan semuanya. Setelah menguasai ilmu terakhir, ilmu membelah dunia, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi tentang rahasia takdir, tentang masa depan. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Jalan apa, saudara? Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya tahu jalan terang? Karena guru saya tidak punya agama dan bukan agama Kristen. Saya tanya guru saya, bagaimana saya tahu tentang jalan terang? Guru saya berkata, nanti sang takdir menuntun jalan takdir kamu, karena kamu yang ditakdirkan untuk ketemu dia. Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya ketemu dia? Nanti jiwamu akan dituntun untuk ketemu di sana. Guru saya berkata, sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. Besok aku akan mati 2:30. Besok nomor buntut, nomor togel, nomor ekornya 50. Belikan untuk beli peti mati. Ini uang belikan untuk nomor ekor, gitu lah. Tahu nomor ekor, ya? Nah, dan apa yang terjadi? 2:30 guru saya meninggal, dan besok keluar nomor ekor 50 untuk beli peti mati dia sendiri. Setelah guru saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada bomoh sakti. Langsung saya datengin, saya tunjukkan ilmu halimunan, ilmu menghilang. Ting, menghilang. Bomohnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah bomohnya jadi murid saya. Saya kalahkan bomoh-bomoh hampir seluruh pulau Jawa. Usia 15 tahun saya lewati pertarungan demi pertarungan. Saya kalahkan berbagai aliran di pulau Jawa. Setelah saya kalahkan berbagai aliran di pulau Jawa, usia 18 tahun, saya diajak kakak saya, dan ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya Sipsi. Saya berkata sama kakak saya, tidak boleh, karena rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Tidak boleh hubungan dengan wanita, tidak boleh cinta dan nafsu. Kakak saya berkata, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng. Artinya datang sinting pulang gila. Kalau mantra itu kena seseorang 15 tahun susah untuk dilepas. Itu ilmu guna-guna, ilmu pelet tingkat tertinggi. Nah, saya ikut KKR-nya Gilbert untuk cari cewek yang cantik. Tidak mungkin yang gini, pasti saya cari yang cantik. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pendeta Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak boleh dimantra, orang Kristen tidak boleh diguna-guna. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang saya. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan,
supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya santet Gilbert. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan berkati. Ilmu saya kabur. Sampai 2 kali saya mantrai, kabur semua. Tiba-tiba Pastor Gilbert berkata, siapa bomo-bomo, jimat-jimat, maju ke depan, artako. Saya kan tidak boleh bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat untuk bertarung. Dari belakang saya maju ke depan untuk bertarung. Tidak taunya artakol itu maju didoakan. Waktu itu saya tantang pendeta Gilbert, Pastor Gilbert, kalau aku kalah, aku ikut kamu, tapi kalau aku menang, kamu mati. Pastor Gilbert berkata demikian. Besok pagi kamu saya tunggu di sini. Nah, malam saya tidak boleh tidur karena satu kata, haleluya. Hari yang kedua saya datang, pendeta-pendeta, pastor-pastor kepung saya, sigira bara. Saya bingung pening karena belum pernah ada mantra raba-raba. Nggak taunya di aliran karismatik itu ada namanya bahasa roh. Jadi saya bingung apa yang mau diraba. Saya fokus pertarungan. Pendeta-pendeta kelilingi saya pukul Gilbert mental, tendang mental. Ada satu kekuatan aneh yang melindungi Pastor Gilbert dan pendeta-pendeta. Benteng pertahanan saya, tameng besi kuning, tameng baja, hancur. Dari tubuh saya keluar pasir emas dan pasir tembaga. Waktu itu saya mau muntah darah, saya telan lagi, gengsi kalau ketahuan. Saya berkata sama Gilbert, stop, ada apa? Besok terusin lagi. Gilbert berkata, besok ditunggu di sini. Nah, 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Nah, hari yang ketiga saya datang. Pendeta-pendeta ngelilingi saya. Saya fokus pertarungan. Saya pukul Gilbert mental, tendang mental. Semua kekuatan ajian saya kerahkan semua, mental semua. Mendekati jam 12 siang saya berkata sama Pastor Gilbert, ini ilmu terakhir saya, ilmu pamungkas, ilmu membelah dunia. Kalau aku kalah, aku ikut kamu, tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, silahkan. Saya baca mantra terakhir, ilmu membelah dunia, pamengkang jagat. Tiba-tiba saya lihat dari tubuhnya pendeta Gilbert, Pastor Gilbert, keluar cahaya terang, dan pendeta-pendeta keluar cahaya terang. Di situ saya mundur berapa langkah. Apakah ini yang diwasiatkan, yang diramalkan oleh guru saya, sang takdir menuntun jalan takdir kamu? Umur 18 tahun kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan waktu itu usia saya tepat 18 tahun. Di situ saya bingung mau maju atau mundur. Saya ambil keputusan maju. Saya pukul Gilbert. Waktu saya pukul Gilbert, jarak sejengkal gini, cahaya terang itu membuat saya terpental ke belakang 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoakan pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah gila. Saya hilang ingatan dan tidak tahu siapa diri saya. Dan tepat 1 tahun, tahun 93, tiba-tiba ada cahaya terang datang, yes, masuk kepala saya.
sembuh seketika, dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku adalah aku, akulah aku, akulah YHWH, Yahweh. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan adalah YHWH, Yahweh, nama keramatnya Tuhan, di mana orang Israel takut menyebut nama itu. Aku telah mati dan bangkit hidup kembali, akulah Yesua Hamasia. Jadi nama Yesus asli di Israel adalah Yesua Hamasia, Yesus Sang Mesias. Aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah aku. Saya itu berubah menjadi satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak boleh lihat wajahnya, terang benderang melebihi cahaya matahari. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dan apa yang terjadi? Dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini. Semua pegang bagian sini. Sering kita melihat di gambar-gambar itu sini, betul? Betul? Nah, lubang pakunya itu ada di sini. Semua pegang bagian sini. Jadi di pergelangan ini sini pas tepat di bawah sini, sehingga boleh gini. Kalau ditusuk sini, plek, robek. Inilah. Ini. Coba semua pegang bagian sini. Disitulah saya ketemu Tuhan Yesus sendiri, dan dia berkata, akulah aku, Yesua Hamasia, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Disitulah dia berkata, maukah engkau percaya padaku? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiba-tiba ada satu kekuatan aneh masuk ke dalam tubuh saya. Tiba-tiba berkata, aku percaya, gitu lah. Dan saya itu juga semua olah kanuragan, ilmu kesaktian saya pernah sampai sekarang. Nah, disitulah Tuhan Yesus tumpang tangan saya gini. Setelah itu dia gini, hilang adalah. Saya cari jimat saya, hilang semua. Tidak taunya waktu gila 1 tahun dibakar pendeta semua. Nah, disitulah saya cari Pastor Gilbert. Pastor Gilbert berkata, aku ingin tahu apa betul-betul bertobat atau nanti kembali lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos, sidang jemaat Allah, Assembly of God itu ya. Saya lulus tahun 96, ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Setelah saya bertobat percaya Tuhan Yesus, saya sekolah Alkitab, saya perhatikan, jadi pendeta, jadi pastor, hidupnya susah, hanya iman terus. Kapan selesainya? Langsung saya banting setir, langsung saya bisnis. Kalau bisnis, uang jelas, cuan cia cao. Sedangkan kalau jadi pendeta pastor, hidupnya iman terus, beriman. Lah kapan selesainya? Langsung saya bisnis. Saya bisnis sampai jadi kilang pabrik kilang plastik. Setelah jadi kilang plastik, saya lupa panggilan Tuhan. Waktu lupa panggilan Tuhan, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Hah? Mati? Saya mau tanya, siapa yang percaya surga itu ada? Angkat tangan. Apa kalian pernah ke sana?
Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya percaya karena saya melihat. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku mau melayani Engkau. Tuhan bicara sama saya, hari ini juga Engkau pulang. Di situ saya bingung pening, bagaimana modelnya mati. Saya ngomong sama mama saya, Mama, saya mau pulang ke rumah Bapak. Kamu stres gila? Tidak. Saya bingung gimana mati itu. Saya naik sepeda motor, si namanya apa? Motorcycle ya. Saya boncengan sama teman naik motorcycle. Wah, kencang sekali. Tiba-tiba ada truk lori yang jalannya kencang, tiba-tiba berhenti. Lah ini tiba-tiba langsung buar. Langsung saya nabrak lori gini. Terjadi, roh saya keluar dari tubuh. Saya lihat tubuh saya sendiri, kecil mungil tapi tampan. Ada satu sosok yang menjemput saya, tingginya 3 meter, malaikat, wajahnya seperti anak muda, tampan sekali, lebih tampan melebihi Elvis Presley. Diajak naik ke satu tempat, di mana tempat itu tidak ada matahari, bintang dan bulan, tidak ada. Di situ saya lihat ada tangga emas, dan setiap tangga itu ada malaikatnya semua, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, dan malaikat itu memuji, menyembah Tuhan seperti derau air bah, wung, wung, wung. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa. Saya juga bicara, saudara, nanti kita di sorga ada bahasanya sendiri, bukan bahasa Inggris, Melayu atau Indonesia, tapi bahasa sorga. Saya ngomong ke dia, malaikat itu berkata, tapi saya ngerti apa yang dikatakan dia. Lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di sorga. Dan tiba-tiba terdengar nyanyian, ku nyanyi haleluya di depan tata suci. Kuncang adalah malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, ruang maha kudus. Saya diajak masuk ke satu tempat, tirainya terkoyak dari atas ke bawah, dan saya lihat tabut perjanjian, dan terdengar suatu nyanyian, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Pernah dengar lagu itu? Itu lagu saya dapat di surga. Saya tidak boleh musik, semua alat musik boleh pegang, tidak boleh bermain. Saya tidak tahu, tidak boleh musik nanti. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Itu tempat aslinya adalah. Jadi yang dibikin kemah tabernakel Musa itu adalah gambaran duplikat dari situ, replika. Jelas saudara? Jelas saudara? Dan apa yang terjadi? Malaikat berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa.
Saya diajak jalan ke satu tempat lagi, kembali ke tangga emas itu, dan di tangga itu ada sebuah tahta, dan di tahta itu bicara, Daud, 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 Daud. Ada apa Tuhan? Sebenarnya engkau sudah ada waktumu di sini, tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Di situ baru saya mengerti bahwa apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir sudah ada di sana. Dan tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Jadi kita percaya Tuhan Yesus itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Itu adalah anugerah, amin. Dan Tuhan bicara, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Tiba-tiba tangannya berkata, akulah Alfa, akulah Omega. Yes. Langsung seperti layar lebar melebihi ini, lebar sekali. Hari-hari yang akan terjadi, saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya melihat bom meledak sana sini di Indonesia, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak jadi balik, tidak apa-apa, bom. Tuhan bicara, engkau harus kembali. Yes. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun dan akan mengalami krisis sebelum pemulihan ekonomi Indonesia 2020. Yes. Dan Tuhan bicara sama saya, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua. Dan Tuhan bicara, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Waktu saya tanya kapan dia datang, Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena tidak ada seorang pun manusia atau nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi tentang kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau begitu aku ingin tahu siapakah istriku, jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak kembali. Langsung ditunjukkan, yes, hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang wanita rambut lurus, mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut lurus itu kan banyak, gimana nyarinya jutaan. Engkau akan ketemu di satu tempat KKR. Betul, saya ketemu istri saya di Jogja. Yes. Hari-hari yang akan terjadi, ada seorang anak kecil, wanita, perempuan, ngeliatin saya gini-gini. Saya ketemu anak kecil itu. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu perempuan di masa depan. Bayangkan, saya belum menikah, belum pacaran, belum tahu istri, udah lihat ketemu anak. Saya lihat anak saya, dia ngeliatin saya gini, siapa dia Tuhan? Itu putrimu, anakmu di masa depan. Yes.
hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Apa yang terjadi? Ditunjukkan apa yang akan terjadi atas hidup saya. Yes, yes. Sang Tuhan bicara, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaan, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Sudah waktunya kembali. Tidak, satu aja permintaan, saya tidak mau kembali sampai engkau menjawab iya dulu. Satu permintaan saja. Tuhan bicara, baiklah, kecuali kedatanganku. Tuhan bicara sama saya apa? Apa permintaanmu? Tuhan, jangan berikan aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa engkau lagi. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang miskin itu susah, hidupnya berat. Aku minta satu aja, cukup, boleh beli apa-apa. Betul? Betul? Dan Tuhan bicara, baiklah engkau kemari. Selama engkau ada di muka bumi, engkau cukup. Saya ditumpang tangan gini. Dan Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kamu kembali. Saya ditunjukkan rumah Bapak itu, lantainya emas, dan situ ada pagar. Pagarnya itu seperti benteng, air mengalir, terbuat dari batu blue sapphire, batu ruby, batu emerald, batu cat eye, batu paparaca, dan yang tidak ada batu ake. Batu ake tidak ada di sana, yang ada itu batu mulia. Saya suruh naik kereta berkuda, kudanya itu keluar api, modelnya gini. Wah, kudanya berapi. Nah, saya naik kereta itu, malaikat satu di depan gini, saya di belakang. Saya kira itu take off-nya kayak pesawat gini, nggak taunya begini dah. Itu langsung gini, shush, kayak kilat itu, shush. Roh saya masuk dalam tubuh, shush. Saya hidup lagi, terjadi mujizat, shush. Langsung luka-luka dalam tubuh saya lenyap darah. Dan terdengar suara dari surga, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Dan Tuhan bicara apa? Lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu tanda engkau pernah ada di situ. Yesaya pasal 49. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku
sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk menyatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah, supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuat Allah Yakub. Yesaya pasal 50. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir.
Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya pasal 51. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan akan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka.
duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis, isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuhan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu, maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Yesaya pasal 52. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan
disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.